Kota Suci Mekah. Mekah merupakan kota suci di mana terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh umat Islam yang ada di dunia. Kemudian di kota inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kota suci Mekah juga didatangi oleh ribuan umat Islam setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Nah, kali ini Tofels akan menyajikan beberapa fakta-fakta unik seputar kota suci Mekah. Yang pertama, rumah tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di kota suci Mekah terdapat sebuah bangunan yang menjadi tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW yang saat ini dialihfungsikan oleh pemerintah setempat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat luas semakin tidak bisa menikmati bentuk asli rumah peninggalan Rasulullah. Kemudian pemerintah setempat melakukan pemugaran pada bangunan tersebut dan kini sudah berbentuk bangunan era 1900-an. Yang kedua, banyaknya terowongan di kota suci Mekah. Mekah bisa dijuluki sebagai kota terowongan dikarenakan banyaknya terowongan. Wilayah yang terdiri dari banyaknya gunung bebatuan ini ditembus dengan membuat terowongan guna memudahkan jalur transportasi. Pada 2011, pemerintah kota Mekah memulai pembangunan 55 terowongan untuk mempermudah akses pada jamaah haji dan umroh. Yang ketiga, rumah jin. Di kota suci Mekah terdapat satu bangunan yang tidak dapat dirobohkan. Konon katanya rumah ini adalah rumah dari ratusan jin. Sudah banyak syekh-syekh yang datang dan membacakan ayat suci Al-Quran, namun tetap saja tidak bisa dirobohkan. Bahkan alat berat pun juga tak sanggup merobohkannya. Yang keempat, ada Masjid Jin. Jika tadi adalah rumah jin, yang selanjutnya ini adalah Masjid Jin di kota suci Mekah. Menurut sejarah, Masjid Jin ini adalah tempat pertemuan Rasulullah dengan rombongan jin yang masuk Islam. Dikisahkan ketika seusai sholat subuh, Nabi Muhammad SAW membacakan surat Ar-Rahman dan rombongan jin yang sedang lewat tidak sengaja mendengarnya. Rombongan jin pun terpesona akan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan saat itu, mereka menyatakan masuk Islam. Yang terakhir, pedagang di Mekah fasih berbahasa Indonesia. Dibuktikan dengan video dari vlogger Mekah, Alman Mulyana, yang berinteraksi dengan pedagang di kota suci Mekah menggunakan bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Apa kabar? Ini berapa ini? Ini 10 ya. Tuh, bisa bahasa Indonesia. Jadi pastinya kalian tidak usah takut ya untuk berbelanja karena alasan perbedaan bahasa ya. Nah, itulah pemirsa, beberapa fakta unik kota suci Mekah yang berhasil dirangkum Tofels. Semoga kalian semua terhibur ya. Jepang yang dikenal dengan negeri matahari terbit terus menghadirkan inovasi-inovasi menarik dan unik. Terkadang penemuan ataupun inovasi yang dibuat negeri ini membuat kita mengangkat alis dan bingung sendiri. Berikut kami coba rangkumkan beberapa hal aneh dan unik yang hanya bisa ditemui di negeri Sakura tersebut. Biasanya penggunaan bantal diperuntukkan untuk menunjang kenyamanan tidur. Namun di Jepang, bantal juga bisa diperuntukkan untuk terapi emosi, khususnya bagi orang-orang yang merasa kesepian. Bantal peluk atau dalam istilah Jepang dikenal sebagai dakimakura hingga kini masih menjadi tren di Jepang. Di Jepang, dakimakura sendiri biasanya diasosiasikan dengan bantal ortopedi. Sementara di barat, dakimakura kerap dikaitkan dengan bantal cinta. Dakimakura sendiri memiliki sejarah panjang dalam menjadi penyedia dukungan emosional bagi orang-orang di negeri Sakura ini. Bahkan bantal ini dianggap sebagai sebuah objek yang menenangkan bagi mayoritas penggunanya. Di Jepang, pergi ke toilet adalah pengalaman yang jauh lebih futuristik dibanding negara lain. Jepang menamakan toilet canggih mereka dengan nama Washlet. Toilet Jepang ini menawarkan berbagai fungsi, salah satunya bisa terbuka secara otomatis ketika penggunanya mendekati toilet, dan banyak bisa mengeluarkan hangat untuk kenyamanan pada musim dingin. Bagi yang tidak terbiasa, tentu banyaknya panel kontrol di toilet dapat membingungkan penggunanya. Di negeri matahari terbit ini, washlet dapat ditemukan di mana-mana, mulai toilet umum, hotel, hingga rumah-rumah penduduk. Pasar washlet terbilang besar karena 126 juta populasi Jepang sudah paham teknologi. Toilet canggih ini dibanderol rata-rata harga 3,5 juta rupiah.
Eskalator atau tangga berjalan diciptakan untuk para pejalan kaki agar lebih praktis mencapai suatu tempat. Cukup berdiri tegak di atas tangga bergerak tersebut, pejalan kaki akan diantarkan ke lantai yang dituju. Namun efektivitas dari tangga jalan tersebut menjadi pertanyaan ketika kita melihat eskalator di Jepang yang hanya berisi 5 anak tangga. Saking pendeknya eskalator ini, Guinness Book of Record mencatat bahwa ini merupakan eskalator terpendek di dunia. Untuk turun menggunakan eskalator ini, pengunjung hanya menghabiskan waktu 4,4 detik saja. Eskalator terpendek di dunia ini terletak di sebuah pusat perbelanjaan di kota Kawasaki, Jepang. Keluhan mengenai tingginya tarif parkir, fasilitas buruk, dan kurangnya keamanan di sebuah lahan parkir tampaknya sudah menjadi permasalahan hampir di seluruh negara di dunia. Jepang terbilang pandai mensiasati hal tersebut dengan membuat sistem parkir rotary ataupun multi-level parking. Mereka menggunakan sebuah sistem otomatis yang memungkinkan mobil-mobil diparkir di lahan terbatas. Sekilas multi-level parking tampak seperti rak penuh mobil mainan yang ditumpuk rapi. Untuk menggunakan jasa parkir ini, pengendara hanya perlu memasukkan kendaraan ke konveyor yang menyerupai lift, kemudian kendaraan akan dibawa secara otomatis ke lokasi parkir yang telah ditentukan, dan semuanya dilakukan oleh sistem mesin. Sebaliknya, ketika pemilik kendaraan sudah selesai dengan urusannya dan ingin mengambil kembali kendaraannya, mereka hanya perlu memasukkan nomor parkir. Sistem komputer yang canggih akan menurunkan kembali kendaraan tersebut. Jepang terkenal dengan penduduknya yang suka menggunakan transportasi umum, terutama kereta. Hal tersebut menyebabkan kereta menjadi penuh dan padat, terutama saat jam sibuk. Keadaan tersebut justru membuat tercipta pekerjaan unik di stasiun kereta yang ada di Jepang, yaitu Oshiya atau yang berarti pendorong. Oshiya adalah pegawai di stasiun kereta yang bertugas untuk mendorong penumpang masuk ke dalam gerbong yang penuh. Profesi ini pertama kali muncul di stasiun Shinjuku. Karena banyaknya penumpang yang menggunakan kereta, Oshiya kemudian menjadi sebuah profesi di Jepang. Tanggung jawab Oshiya pun terbilang vital karena pekerjaan ini menentukan waktu keberangkatan kereta. Jika Oshiya belum selesai melakukan tugasnya, kereta tidak akan berangkat dan tentunya ini akan memperlambat jadwal kereta di stasiun selanjutnya. Pertama, RS-28 Sarmat ICBM. Sarmat adalah rudal balistik antar benua berbahan bakar cair yang diklaim memiliki jangkauan tak terbatas dan bisa mengalahkan pertahanan udara apapun. Sarmat memiliki beberapa opsi muat, termasuk 10 hulu ledak besar atau 16 hulu ledak kecil, atau kombinasi hulu ledak dan penanggulangan. Senjata ini berhasil diuji pada akhir Maret 2018 dan akan dipasang pada 2020 sampai dengan 2021. Kedua, Seiden. Berbeda dengan senjata nuklir lainnya di mana radioaktivitas yang tersisa adalah efek samping yang berbahaya dan mematikan, Seiden menggunakan limbah radioaktif untuk mencegah, menakut-nakuti, dan berpotensi menghukum musuh selama beberapa dekade ke depan. Karena dikelilingi oleh kobalt, yang ketika diledakkan akan menyebarkan radioaktif tanpa pandang bulu di seluruh planet ini. Radiasi dari senyawa kobalt membutuhkan waktu 53 tahun untuk kembali ke tingkat yang tidak berbahaya. Burevestnik Cruise Missile. Putin menyebut Burevestnik sebagai rudal jelajah global dan mengklaim rudal ini memiliki jangkauan tak terbatas dan digerakkan oleh nuklir. Namun rudal ini tidak berhasil melakukan tugasnya saat menjalani 4 kali pengetesan antara November 2017 dan Februari 2018. Setelah diuji lagi pada bulan Mei 2018, rudal ini hanya terbang 22 mil atau sekitar 36 km. Keempat, KH-47M2 Kinzhal rudal hipersonik. Kinzhal dalam bahasa Rusia berarti belati. Rudal jelajah hipersonik ini diluncurkan oleh pesawat berkemampuan nuklir. Menurut Rusia, rudal jenis ini memiliki jangkauan hingga 1.200 mil atau sekitar 2.000 km dengan kecepatan hipersonik. Dengan begitu, Kinzhal memiliki kemampuan penembakan antar benua. 5. Peresvet Laser. Kemampuan Peresvet Laser masih diselimuti misteri, tetapi media milik negara Rusia, TASS, melaporkan telah menempatkan Peresvet Laser di tempat-tempat penyebaran permanen. Upaya aktif untuk membuat rudal ini beroperasi penuh sedang dilakukan, di mana akan digunakan untuk pertahanan udara Rusia. Citra baru ini juga muncul setelah pertemuan kontroversial antara Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berdiskusi tentang perjanjian kontrol senjata yang ada di masa depan. Pemerintah Rusia tampaknya ingin menekankan pihaknya mampu memperluas senjata nuklirnya. Itulah
Itulah tadi beberapa jenis rudal balistik negara Rusia. Semoga rudal ini tidak disalahgunakan oleh para petinggi Rusia ya. Pemirsa, fenomena anak kembar merupakan fenomena kelahiran yang begitu spesial karena tidak semua orang mempunyai peluang yang sama untuk memilikinya. Beberapa anak kembar memang memiliki keunikannya tersendiri. Bahkan pada anak kembar Siam ditemukan beberapa fenomena yang membuat mereka dapat merasakan apa yang anak kembar lainnya alami. Berikut ini Tofels telah merangkum beberapa kisah unik anak-anak kembar dari seluruh dunia. Anak kembar dengan kisah unik yang pertama adalah Devon dan Logan yang lahir di hari yang sama dengan kakak kembarnya yaitu Tristan dan Black. Fenomena yang terjadi 1:30 juta kelahiran ini dialami oleh pasangan Kim dan Freddie yang memiliki 2 pasang anak kembar. Kedua adik dan kedua kakak kembarnya itu lahir di hari yang sama yaitu 18 Juli. Berikutnya ada Jim Lewis dan Jim Springer. Ternyata juga memiliki kisah uniknya tersendiri. Kedua anak kembar ini terpisah selama 39 tahun dan dibesarkan oleh orang tua angkat yang berbeda. Fenomena menarik dari kedua anak kembar ini adalah orang tua angkat mereka sama-sama memberikan nama mereka Jim. Mereka juga sama-sama menikah dengan orang bernama Linda dan sama-sama bercerai kemudian menikah lagi dengan orang yang sama dengan nama yang sama yaitu Betty. Keduanya juga memiliki anak dengan nama yang sama, yaitu James Allen. Kisah unik dari anak kembar yang satu ini tidak kalah menarik pemirsa dari kisah anak kembar lainnya, yaitu Kyan dan Remy. Kisah unik dari anak kembar ini adalah mereka lahir dengan warna kulit yang berbeda satu sama lain. Fenomena kelahiran kembar seperti ini diperkirakan hanya terjadi dalam 1:1 juta kelahiran dan hanya mungkin terjadi dalam perkawinan ras campur. Jika memiliki anak kembar sudah luar biasa, bagaimana jika keduanya sama-sama memiliki kemampuan untuk meramal masa depan? Mereka adalah Linda Jamieson dan Terry Jamieson. Kisah unik dari anak kembar yang satu ini adalah mereka sama-sama berprofesi sebagai peramal. Pantai Gunung Kilauea, Hawaii. Pulau-pulau di Hawaii banyak terbentuk dari erupsi gunung api. Karena kawasan ini memang terkenal sebagai pulau gunung apinya. Salah satu gunung berapi yang mampu menarik banyak wisatawan adalah Gunung Kilauea. Sejak 28 tahun silam, tanpa berhenti, gunung dengan ketinggian 4.168 meter di atas permukaan laut ini terus menyemburkan lavanya. Meski dianggap sebagai salah satu gunung api paling bahaya di dunia, uniknya pemerintah setempat masih mengizinkan paket wisata ke gunung ini. Gunung Villarrica, Chili. Gunung Villarrica yang berada di Chili ini memang kerap dijadikan spot pendakian favorit para pecinta adrenalin. Uniknya di gunung berapi ini, tersedia wahana bungee jumping dari helikopter tepat di atas gunung Merapi yang berisi lava pijar. Nyali wisatawan akan diuji dengan melompat dari ketinggian 1000 meter hingga titik terendah mencapai 144 meter di atas permukaan lava. Gunung Agung, Bali. Tawaran berwisata ke gunung berapi aktif juga terdapat di Indonesia. Salah satunya Gunung Agung di Bali. Gunung dengan ketinggian 3014 meter di atas permukaan laut ini sempat meletus pada tahun 2017 yang menyebabkan ribuan orang mengungsi dan mengganggu perjalanan udara. Namun kini, seiring keputusan pemerintah yang sudah membuka Bali bagi turis mancanegara, wisata Gunung Agung pun kembali dibuka. Berada di puncak gunung ini, pendaki bukan hanya disuguhkan dengan fenomena cantik khas alam Bali, melainkan juga bisa menikmati keindahan Gunung Rinjani yang terletak di Pulau Lombok. Gunung Merapi, Yogyakarta. Selain Gunung Agung, ada pula Gunung Merapi yang terletak di Yogyakarta. Gunung yang berpredikat sebagai gunung berapi paling aktif di dunia ini juga menjadi spot pendakian favorit. Memiliki ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut. Para pendaki bukan hanya ditemani jalur lava sepanjang jalur pendakian, mereka juga akan ditemani pemandangan eksotis. Jika beruntung, pendaki juga akan disapa sunset yang indah saat berada di puncak gunung. Gunung ini terakhir kali meletus pada Oktober tahun 2010 lalu.
Letusannya menyemburkan material vulkanik setinggi kurang lebih 1,5 km dan memaksa ratusan penduduk yang tinggal di sekitarnya harus mengungsi. Yang terakhir, ada Gunung Krakatau di Lampung. Keganasan yang sempat ditunjukkan Gunung Krakatau saat letusannya pada 1883 memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Nyatanya tidak menyurutkan nyali para wisatawan yang ingin menikmati keindahan di sekitar gunung ini. Bukan hanya mendaki, gunung ini juga menyediakan tempat snorkeling indah yang terletak di kaki gunungnya. Selain itu, pengunjung juga bisa menyisir sekitar gunung untuk melihat batu lava hitam asli dan sisa-sisa letusan gunung fenomenal ini. Itulah pemirsa, deretan letusan gunung jadi tempat hits di dunia. Siapa yang di sini pecinta hewan terutama burung? Nah, kali ini kita akan membahas 5 burung terpintar di dunia. Kalau membahas burung cerdas, pasti kalian sudah terbayang video-video atau tempat-tempat pertunjukan di area rekreasi yang menggunakan burung sebagai binatang utamanya. Ada burung kakak tua, bakau, bahkan elang. Nah, tapi kira-kira kalian tahu nggak sih urutan burung yang terpintar? Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke burung terpintar di urutan kelima. Di peringkat kelima ada burung kakak tua. Siapa sih yang nggak tahu burung cantik satu ini? Burung ini pastinya juga banyak dipelihara dan dijadikan binatang sebagai penyambut tamu. Dikarenakan burung kakak tua ini sedikit-sedikit bisa loh menirukan suara kita seperti ucapan salam dan juga sapaan. Burung kakak tua ini juga memiliki sifat sosial dan juga cerdas. Bukan hanya itu saja, menurut penelitian yang dilakukan, seekor burung gagak raven bisa menyelesaikan puzzle loh. Hebat bukan? Di peringkat yang ketiga, ada burung duri Amazon. Burung ini berhabitat di Amerika Selatan. Burung ini sering dijadikan binatang peliharaan dikarenakan warnanya yang cantik, cerdas, dan juga memiliki kemampuan berbicara yang tinggi. Saking tingginya, suara yang ditirukan burung ini sangat mirip dengan vokal manusia. Di peringkat kedua, ada burung kea. Hayo, siapa yang di sini baru tahu kalau ada jenis burung yang satu ini? Nah, saking cerdasnya burung kea, mereka bisa loh sampai menjadi sangat licik dan pintar mencuri makanan. Bahkan menurut suatu penelitian, kecerdasan burung kea bisa menyaingi monyet. Terkadang burung ini juga mengganggu manusia dan merusak barang-barang. Waduh, bandel ya kea ini. Nah, di peringkat pertama ada burung bakau. Siapa sih yang tidak terpesona dengan kecantikan burung bakau? Kalau kita ke kebun binatang, pasti akan sering melihat burung yang satu ini. Burung makau sayap hijau adalah spesies makau yang paling cerdas, paling sosial, sehingga mudah akrab dengan manusia. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa burung ini sangat penuh dengan kasih sayang, serta sangat sensitif terhadap emosional kita. Nah, itulah pemirsa, peringkat kecerdasan burung yang ada di dunia. Kira-kira ada yang kalian pelihara nggak salah satunya? Semoga terhibur ya. Pemirsa, perkembangan teknologi yang begitu luar biasa membuat industri pariwisata berinovasi dengan mengeluarkan wisata virtual. Di masa pandemi seperti ini, minat dan antusiasme terhadap jenis wisata virtual pun meningkat tajam. Pembatasan aktivitas di luar ruangan demi meredam penyebaran virus pada masa pandemi seperti ini menjadi salah satu alasannya. Berikut ini Tofels telah merangkum tempat-tempat langka yang bisa dikunjungi secara virtual. Tempat langka pertama yang bisa dikunjungi secara virtual adalah Stonehenge, Inggris. Salah satu situs bersejarah di dunia ini memang selalu ramai pengunjung, baik yang berwisata maupun melakukan penelitian. Situs yang diperkirakan dibuat pada zaman perunggu ini dipercaya telah dibangun sejak 3000 sebelum Masehi. Sekarang tidak usah repot-repot untuk datang ke Britania Raya untuk mengunjungi Stonehenge, karena situs yang kaya akan nilai historis ini sudah dapat dikunjungi secara virtual.
Tempat langka selanjutnya yang bisa dikunjungi secara virtual adalah Taj Mahal, India. Bangunan ini dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai lambang cintanya terhadap mendiang istrinya yang telah meninggal dunia saat itu, yaitu Mumtaz Mahal. Bangunan yang merupakan makam dari Mumtaz Mahal ini dibangun oleh sekitar 22.000 pekerja dan membutuhkan waktu sekitar 12 tahun untuk penyelesaiannya. Sekarang tidak usah repot-repot berkunjung ke sana untuk melihat bangunan mewah dan langka ini karena sudah dapat dikunjungi secara virtual. Tempat langka selanjutnya yang bisa dikunjungi secara virtual adalah Machu Picchu. Situs yang termasuk di dalam salah satu keajaiban dunia yang baru ini ternyata telah dibangun sejak abad 1400, namun baru terjamah oleh tangan manusia sejak tahun 1911. Fakta yang menarik adalah kota ini mendapatkan julukan kota yang hilang karena menurut sejarah Spanyol tidak pernah menemukan kota ini ketika mereka berhasil menaklukkan kekaisaran bangsa Inca pada tahun 1500. Pemirsa, tempat langka selanjutnya yang bisa dikunjungi secara virtual adalah piramida suku Maya. Piramida ini dapat disebut unik karena diperkirakan oleh arkeolog dibangun menggunakan abu vulkanik letusan gunung berapi. Suku Maya sendiri terkenal akan beberapa ramalannya terhadap dunia yang menarik perhatian banyak orang. Untuk melihat piramida ini, sekarang tidak usah repot-repot untuk berkunjung ke Meksiko karena bisa dikunjungi secara virtual.